Oke sahabat, jadi ini olinya sudah ada di tangannya Hampat. Dan mulai dari sini nanti Hampat akan start. Jadi kilometer akan 0, kemudian speedometer juga nanti akan Hampat sorot. Kita akan merasakan performa dari Gulf. Sebelumnya sih sudah kita rasakan menuju ke Trawas, itu kan pendek ya. Kita coba langsung ribuan kilometer. Hai. Dapat dia jam 4 pagi nih. Wih, itu kabutnya udah. Lihat apa? Udah iya. Jalannya gitu. Oke sahabat, jadi kalau misalkan pada bertanya-tanya di mana bisa mendapatkan oli Gulf, khususnya di wilayah Bali, tidak di sembarang tempat, karena oli ini yang bisa dibilang olinya spesial. Dan lokasinya ini lebih tepatnya di Jalan Kalimutu ya. Jadi masuknya wilayah Pura Demak. Ini sebenarnya awalnya ada nih papannya Proto Tuner Motorcycle. Jadi satu-satunya di Bali cuman ada di Proto Tuner Motorcycle yang menjual oli Gulf. Selain di sini tidak ada, dan itu informasi langsung dari PIC dari Gulf olinya waktu itu. Alhamdulillah, Oscar pun sudah selesai untuk diganti oli menggunakan oli Gulf, dan tetap ya menyesuaikan dengan volume dari oli mesin, yaitu 1,2 liter. Dan setelah itu Hampat pun lanjut untuk meriset semua informasi yang Hampat butuhkan, mulai dari meriset kilometer trip A dan juga kilometer trip B, dan tidak lupa juga meriset average bahan bakar di trip A dan juga average bahan bakar di trip B. Gunanya apa? Itu adalah informasi yang H4 sangat butuhkan. Jadi nanti H4 dapat mengetahui berapa sih total jarak tempuh start dari Bali itu menuju ke Dieng Banjarnegara, kemudian average bahan bakarnya itu berapa setelah H4 menggunakan oli Gulf, seperti itu. Dan ada catatan penting lagi, ini merupakan touring yang bisa dibilang gaspol tanpa menginap, tanpa istirahat. Dalam artian, benar-benar dari Bali itu langsung start gaspol, langsung menuju ke Dieng. Di satu sisi Hampat pun juga biar tahu sebenarnya berapa sih durasi lama perjalanan. Apakah 15 jam atau lebih dari 15 jam? Ini sekitar jam 3 sore, Hampat sudah mulai gas menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, dan di satu sisi pun juga sebenarnya Hampat juga mengejar sebuah timing, karena sebelumnya Hampat sudah memesan tiket ASDP atau kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang itu melalui aplikasi Ferizi, dan H4 memilih jam yang paling sore, yaitu jam 6 sore maksimal. Jadi kalau misalkan H4 terlambat lebih dari jam 6 sore untuk tiba di Pelabuhan Gilimanuk, maka tiket tersebut akan hangus. Alhamdulillah sekitar jam 5 sore H4 sudah tiba di Pelabuhan Gilimanuk, dan Hampat pun mempersiapkan sebuah handphone, di mana di dalam handphone tersebut ada sebuah barcode yang nantinya akan Hampat tunjukkan kepada petugas di loket. Jadi sebagai saran, memang lebih baik dan juga lebih simpel kalau kita membeli sebuah tiket melalui aplikasi Ferizi. Itu ada di aplikasi Android dan juga di iOS. Karena dengan kita sudah membeli tiket online melalui aplikasi Ferizi, itu kita sudah tidak lagi perlu antri di loket penjualan tiket kapal feri yang dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Jadi ketika kita sudah tiba di loketnya, kita langsung saja tunjukkan barcode-nya, dan dalam hitungan sekian detik itu kita sudah menerima kertas yang ada barcode-nya juga, yang nantinya itu akan kita berikan kepada petugas sebelum kita memasuki kapal. Jadi di situ ada 2 tiket atau bisa dibilang 2 karcis. Nah, yang kita pegang itu adalah yang ada barcode-nya, karena itu yang nanti diminta oleh petugas. Dan akhirnya Hampat pun lanjut menuju ke salah satu dermaga yang menurut Hampat dermaga tersebut kapal ferinya sudah standby dan siap untuk berlabuh. Tapi ternyata di situ sudah mulai ramai juga,
sampai H4 pun tidak memiliki celah untuk bisa maju ke bagian barisan depan. Dan akhirnya H4 memutuskan untuk putar balik, karena sepeda motor itu yang didahulukan pertama kali untuk masuk ke dalam kapal feri. Setelah itu baru lanjut dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Dan benar juga, setelah tiba di barisan depan, di situ sudah ada juga beberapa sepeda motor yang sedang mengantri. Namun ada hal yang bikin H4 surprise. Ternyata setelah H4 memberikan karcis kapal feri tersebut yang ada barcode-nya, itu ternyata langsung naik atau langsung masuk ke perut dari kapal feri. Jadi tidak perlu lagi merasakan ngantri, karena begitu sudah tiba di barisan depan, H4 langsung masuk ke kapal feri bersama dengan para penumpang lainnya. Di sini cuacanya juga alhamdulillah cerah, dan lagi-lagi kalau H4 touring itu pasti H4 sudah pesan duluan kepada petugas dari kapal feri bahwasanya ingin mendapatkan posisi motor yang aman, karena H4 sudah pernah sekali si Oscar ini jatuh ketika mengalami ombak besar pada saat H4 nyebrang dari Bali menuju ke Jawa, seperti itu. Jadi agar tidak terulang kembali, H4 pun memilih sebuah parkiran yang sekiranya aman, dan ketika nanti tiba-tiba ada ombak besar, itu tidak terjadi lagi Oscar jatuh. Alhamdulillah penyeberangan pun lancar dan juga ombaknya tenang. Dan sekarang H4 pun bergegas untuk segera keluar dari kapal feri untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur Situbondo, Jawa Timur. Selama perjalanan H4 pun teringat bahwasanya kalau kita melakukan perjalanan sore hari dan melewati hutan baluran, itu pasti kita akan melihat sebuah sunset. Dan akhirnya H4 pun memacu lebih kencang lagi kecepatan dari si Oscar. Dan benar saja ketika sudah detik-detik memasuki dari hutan baluran, itu langsung pertama kali disambut oleh penampakan sunset yang indah banget di balik dari pohon-pohon jati. Di situ benar-benar menambah sebuah semangat, dan 50% lah dapat menghilangkan rasa lelah setelah perjalanan yang sebelumnya dari Bali. Masya Allah, indahnya sebuah sunrise di pedesaan Sragen, Jawa Tengah.
bagaimana tidak excited? Pada hari kemarin, sore hari, H4 menikmati sebuah sunset di Situbondo, Jawa Timur, dan perjalanan di pagi hari ketika sudah berada di pedesaan Sragen, Jawa Tengah, H4 merasakan sebuah keindahan alam berupa sunrise luar biasa. Perjalanan pun H4 lanjutkan melewati Salatiga, kemudian lanjut melewati Kopeng, Magelang. Nah, ini dia sebuah nostalgia lagi-lagi H4 merasakan ketika beberapa tahun yang lalu H4 pernah ikut riding San Mori bersama para bikers yang ada di Jawa Tengah, dan tikum favorit mereka yaitu di Kopeng, Magelang. Inilah dia keseruan kalau misalkan kita melakukan perjalanan menuju ke Dieng. Karena apa? Di sepanjang perjalanan kalau kita sudah memasuki kawasan mulai dari Magelang, Temanggung, Wonosobo, itu benar-benar view-nya luar biasa. Seperti halnya yang kali ini, ada sebuah view gunung. Ini H4 kurang tahu, sudah agak lupa ini apakah Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing, karena yang jelas jalur berikutnya yang H4 akan lewati yaitu Jalan Tambi, yaitu akan melewati jalur perkebunan teh Tambi, dan view-nya adalah adanya dua buah gunung yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Maka dari itu ini mengingatkan kembali 5 tahun yang lalu terakhir kali H4 main ke Dieng, dan kali ini pun akhirnya alhamdulillah H4 bisa menyempatkan waktu lagi main ke Dieng, meskipun berangkatnya pun langsung dari Bali. Karena kalau yang sebelumnya H4 itu berangkatnya memang sudah posisi berada di Jawa Timur, jadi jaraknya dekat. Beda dengan yang saat ini dari Bali masuk ke Pulau Jawa Timur dan baru masuk ke Pulau Jawa Tengah menuju ke Dieng. H4 pun kalau sudah memasuki kawasan Temanggung dan juga Wonosobo, itu H4 benar-benar sudah tidak lagi memerlukan namanya Google Maps. Karena apa? H4 sudah hafal betul jalur-jalur alternatif yang banyak menyimpan sebuah pesona alam, mulai dari kebun teh, kemudian pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing, dan juga aktivitas para petani di ladangnya selama H4 melewati jalur tersebut. Wow, ternyata ada Tugu titik nol Dieng. Bagi H4 ini adalah hal yang baru, karena sebelumnya Tugu tersebut tidak ada. Dan ini menambah sebuah semangat karena detik-detik menjelang tiba di Dieng, Banjarnegara, itu ternyata H4 menyaksikan adanya hal baru, yaitu sebuah Tugu titik nol Dieng. Dan akhirnya H4 pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke titik poin terakhir Dieng, Banjarnegara. Dan sepanjang perjalanan di sisi kanan dan sisi kiri H4 selalu mengamati guest house ataupun homestay mana yang sekiranya akan H4 pilih untuk beristirahat. Karena pada malam hari itu H4 akan mempersiapkan diri untuk mencari sebuah signature kopi. Jadi H4 akan menikmati kuliner pedesaan, mulai dari jenang, ketan-ketanan, kemudian ubi, dan juga intinya adalah kopi signature yang ditemani dengan cemilan
pedesaan Dieng Banjarnegara. Alhamdulillah, finally, inilah titik terakhir. Kita sudah tiba di Dieng Banjarnegara. Dan lagi-lagi, di depan H4 saat ini merupakan hal baru bagi H4. Karena apa? Sebelumnya, seingat H4 itu di depan adalah sebuah tulisan terminal apa gitu, H4 lupa. Dan sekarang sudah dirubah menjadi spot yang bisa dipakai untuk dokumentasi, mengabadikan sebuah momen, baik itu berupa foto maupun video dengan ada tulisan Dieng Banjarnegara dengan khas Jawa Tengah seperti itu. Dan coba tebak kira-kira total berapa jam durasi perjalanan H4. Start dari Bali sore hari sekitar jam 3 atau jam 4 dan tiba di Dieng saat ini adalah sekitar jam 10 pagi. Ya, kurang lebih adalah 18 jam.